Halo semuanya, kenalin nama gue Agung dari kejuruan Data Analis PPKD Jakarta Selatan. Halo semuanya, ya kali ini balik lagi ya sama gue, ya tadi udah kenalan. Oke, kali ini kita akan bahas mengenai masih terkait dengan data analis dan juga terkait dengan salah satu hal yang diceritakan oleh data analis ya, yaitu salah satu subnya, yaitu terkait dengan forecasting atau peramalan. Salah satu bagian dari statistik deskriptif lah, kurang lebih seperti itu. Tujuan dan manfaat ya, di sini ada banyak ya tujuan dan manfaat. Ya, ada banyak ya tujuan dan manfaat. Nah, tujuannya ini memang konsep forecasting hubungan dengan data stories, tren, fluktuasi ancaman, melakukan penerapan sederhana FMA atau exponential smoothing ya, salah satunya. Kesimpulan, ini ada manfaatnya, masukan dan sebagainya, bisa dibaca sendiri. Kenapa forecasting berbeda dari machine learning di AWS? Yang pertama, dari awal sudah fokus dan tujuannya sudah beda, di mana machine learning umum dia memprediksi pola umum seperti klasifikasi, regresi, dan clustering. Sedangkan kalau kita ngomongin forecast itu memprediksi nilai masa depan dari data stories atau time series. Biasa time series, sudah pasti time series. Contohnya, machine learning itu memprediksi churn pelanggan atau mengenali gambar. Dengan forecast memprediksi penjualan atau permintaan produk ke depan. Ya, jadi misalnya machine learning prediksi calon pelanggan, atau kalau salah satu konteksnya baru-baru ini yang saya pakai itu memprediksi apakah konsumsi listrik yang kita gunakan di suatu pabrik itu masuk kategori boros atau enggak gitu, efisien atau tidak. Nah, itu kan clustering ya, kategorisasi dan berlabel. Nah, itu masuknya machine learning atau mengenali gambar gitu. Nah, kalau forecast, misal saya punya data penjualan sekian selama satu bulan ke depan. Nah, saya memprediksi nih selama 1 bulan ke depan kira-kira permintaannya bakal apa aja gitu. Apakah akan sama atau akan berbeda? Kurang lebih seperti itu sih. Pendekatan teknis. Nah, untuk pendekatan teknis ini di sini ada dua ya, yaitu SageMaker dan juga Amazon Forecast. Nah, bedanya apa? Untuk SageMaker dia hanya sekadar membangun training model dari nol, perlu pre-processing, training, dan tuning manual. Sedangkan Amazon Forecast dia layanan siap pakai, cukup unggah data dan pilih algoritma. Nah, lalu terkait dengan penggunaan algoritmanya itu sendiri, nah apa aja sih yang dibutuhkan gitu. Nah, untuk machine learning dia ada linear regression, kemudian ada random forest, dan juga ada XGBoost. Sedangkan untuk Amazon Forecast di sini ada di Deep AR Plus, Propet, atau CNN QR khusus time series ya. Nah, tapi kita akan berfokusnya itu pada yang menggunakan machine learning ya. Nah, di sini tuh. Oke, itu penggunaan tujuan pelajaran. Oke. Machine learning atau SageMaker adalah untuk data scientist atau yang machine learning engineer atau Amazon Forecast untuk bisa analis benar. Tujuannya untuk pembuatan model dari awal, sedangkan Amazon Forecast untuk prediksi bisnis dengan capek tanpa coding ya. Jadi di sini bisa kita lihat ya bahwasannya memang fokusnya machine learning itu bagaimana kita membangun model tapi modelnya itu beres gitu. Yaitu membuat suatu model mesin atau ya AI lah, mesin atau AI yang bisa belajar sendiri gitu berdasarkan data-data yang ada gitu atau data historis. Nah, sedangkan kalau Amazon Forecast dia istilahnya tuh dia sudah siap pakai gitu, tinggal kita masukin datanya tahu-tahu keluar gitu hasilnya. Lebih sederhana, misalnya dapur lengkap, kamu masak sendiri dari bahan-bahan mentah ya, kita jadi masak sendiri, kita import sendiri bahan masakannya, kita kita cek dulu formatnya, kita cek, kita samaratain, kita seragamkan dulu datanya ya kan, kalau pakai machine learning itu baru bisa eksekusi. Sedangkan Amazon Forecast itu mesin fotokopi otomatis, udah tinggal isi data aja yang ada, mau random itu gimana, yang karena sudah pasti sudah rapi dong displaynya atau sudah rapi pendataannya, jadi tinggal isi spesifikasinya kayak gimana, lalu hasilnya langsung keluar. Apa itu forecasting? Dari tadi kita ngomongin forecasting, tapi apa sih definisinya? Mungkin saya sudah ada singgung sebelumnya ya sedikit, tapi masalah kita ulang lagi. Forecasting atau peramalan yang sama adalah proses memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan berdasarkan data masa lalu atau historis yang sudah ada. Jadi kita memprediksi nih ke depannya. Misalnya saya punya
penjualan saya di bulan ini paling banyak tuh ada 100 roti Mariam, 100 roti coklat, dan juga 300 roti roti manis misalnya gitu, atau roti pisang lah gitu, roti rasa pisang. Nah, bulan depan akan diramalkan lagi, oh bulan depan ternyata bisa jadi memperkirakan penaikan terhadap penjualan roti pisang, atau misalnya penurunan terhadap roti coklat atau dan sebagainya. Dalam konteks machine learning dan data analisis, forecast sering digunakan untuk memahami pola waktu atau time series dan prediksikan nilai yang akan datang. Lebih seperti itu sih, sudah dijelasin sih. Ya, gampangnya dengan time series ya kita pahami polanya waktunya dulu, seperti baru kita analisis bagaimana nilai yang ada. Konsep dasar time series adalah data yang dikumpulkan dan dicatat berdasarkan urutan waktu tertentu. Misalnya harian, mingguan, atau bulanan, ada tabel di sini, dan data tersebut adalah waktu penjual karena setiap angka berdasarkan penjualan pada waktu tertentu. Betul. Misal Januari penjualan 120, Februari 130, Maret 150, dan April 160 ya. Ini tipe time series karena ada waktunya dan ini berurutan gitu, urutan waktunya jelas. Jadi time series ada univariat, hanya pada satu variabel yaitu penjualan per bulan, lalu ada multivariat, memiliki lebih dari satu variabel, contoh harga, promosi, atau cuaca. Nah, ini contoh yang univariat itu yang tadi ya. Yang ini cuman ada bulan sama penjualan, udah pasti nyari penjualan, ada bulan ada penjualan, pasti cuma nyari penjualan, kurang lebih kayak gitu. Jadi pola time series, nah ada tren itu pola meningkat atau menurun dari waktu ke waktu penjualan, contohnya penjualan HP di setiap tahun. Nah, tren itu kalau kita gambar tuh seperti ini, lurus saja, nah lurus saja, walaupun istilah grafiknya masih ini, tapi dia jelas menunjukkan secara, kalau kita tarik garis lurus itu kurang lebih menunjukkan ke arah naik atau ke arah turun, begini atau begini, sangat gitu, itu namanya tren. Kemudian ada musiman atau seasonal, pola yang berulang berdasarkan musim atau waktu tertentu, penjualan es krim meningkat di musim panas misalnya ya, atau misalnya penjualan kastengel di menjelang lebaran Islam, lebaran gitu, lebaran Idul Fitri, itu pasti meningkat dong. Atau misalnya penjualan cabe menjelang bulan Ramadan, nah itu kan nggak bisa gitu secara seasonal lah gitu, pasti naik kalau cabe selama bulan Ramadan biasanya naik. Kemudian ada siklus atau siklika, pola berulang karena siklus ekonomi naik, contohnya naik turunnya harga saham gitu. Nah, kemudian ada tidak teratur agar tidak punya pola jelas atau acak, penjualan naik karena tren viral, ya benar ya, nggak jelas. Jadi ada makanan tren sedikit atau viral sedikit di internet, dimakan berapa hari kemudian bisa jadi hilang, cuman 2-3 hari hilang, seminggu tahu hilang tuh. Seperti itu kita nggak bisa memprediksi, terlalu acak ya, bisa 3 hari, bisa 4 hari, bahkan 12 jam pun bisa langsung hilang dan seterusnya. Contoh penggunaan, nah untuk bidang bisnis dalam prediksi permintaan produk, permintaan stok baju di musim bulan lebaran, energi konsumsi ya tadi ya, memprediksi beban puncak malam hari bisa, atau kalau energi misalnya untuk memprediksi penggunaan watt yang akan terjadi selama bulan depan gitu rata-ratanya. Kemudian cuaca, perakiran suhu angin dan memprediksi hujan di 3 hari ke depan. Keuangan, prediksi harga saham ya kurs dolar. Transportasi memprediksi penumpang, maskapai menyiapkan armada tambahan untuk liburan. Oke, ada metode forecasting bagi dua, ada kualitatif dan juga kuantitatif. Kalau kualitatif berdasarkan ahli, intuisi, atau pengalaman, cocok untuk data historis sedikit atau belum ada. Contoh prediksi mode pakaian tahun depan berdasarkan opini desainer. Nah, ini kan intuisi berdasarkan ahli ya. Jadi karena datanya sedikit, jadi ahli memperkirakan gitu, tahun depan trennya akan seperti ini gitu, udah seperti itu. Terus yang B, metode kuantitatif berdasarkan perhitungan sistematis dan historis, cocok jika data sudah tersedia cukup panjangnya. Yang benar yang paling, kalau mau main yang paling konkret itu kuantitatif ya, karena dia ngomongin data dan langsung istilahnya, karena jumlahnya banyak, cukup panjang, itu validasinya tuh semua orang tuh, siapapun yang lagi neliti tuh nggak bisa nolak gitu, itu udah hasil real gitu. Bisa jadi memproses pola data time series, sebenarnya
sama aja ya dalam kita meng-cleansing data. Intinya adalah formatnya beda-beda, harus disamaratain, zona waktu beda-beda, samain data hilang isi 0 atau misal dibuat rata-rata, down sample, up sample, mengurangi jumlah atau menambah titik ya. Outlier ya, smoothing ya, tadinya banyak titik-titik ekstrim ya, harus diseragamkan. Dan musiman, frekuensi musimannya harus diperhatikan frekuensinya juga. 3 jenis data yang digunakan dalam forecasting. Nah, time series itu contohnya penjualan atau harian, target prediksi ya. Related data, promosi atau harga, faktor yang mempengaruhi fungsinya. Metadata, merek atau kategori sebagai deskripsi tambahan. Algoritma di Amazon Forecast. Oke, ini sekedar untuk pengetahuan aja ya, karena memang saat ini di pelatihan kami tidak menggunakan Amazon Forecast, tapi ini untuk pengetahuan kita wajib tahu. Yang pertama ada ARIMA, cocok untuk data yang punya pola linear dan stasioner. Betul, penggunaan metode ARIMA ini, algoritma ARIMA, karena memang secara statistik ARIMA juga dikhususkan untuk pola linear ya, dan juga stasioner. Kemudian ada DPR Plus, ada untuk membangun deep learning, cocok untuk pajak yang waktu dia sekaligus kalau mau eksekusi ya. ATS, exponential smoothing, untuk tren ya musiman. Ada MPTS, non parametric time series, atau kalau di bahasa statistiknya itu statistiknya tuh non parametris ya, tidak lebih statistik non parametrik gitu, lebih fleksibel, tidak harus distribusi data betul, karena fleksibel, karena saking fleksibelnya dia distribusi secara acak sekalipun nggak masalah karena tidak ada parameter tertentu. Udah Propet dikembangkan oleh Facebook, mudah digunakan untuk musiman. Oke. Evaluasi model, Amazon Forecast menilai akurasi dengan cara web kuantil ya, kuantil itu kuartil ya, cocok untuk variasi besar 10, 50 dan 90. RMSE, root mean square error, rata-rata jarak antara aktor perkiraan. Ini eksekusi utamanya itu biasanya terkait dengan statistik ya, statistik deskriptif ini masih bisa digunakan, dan ini sangat lazim digunakan. Mungkin kalau secara, saya nggak tahu ya nanti ke depannya apakah akan menggunakan hal ini, tapi kalau secara pengalaman saya pribadi secara statistik deskriptif itu perhitungannya kadang-kadang masih manual, dan itu nanti dibandingkan dengan hitungan yang real ya gitu, dengan mesin, antara mesin dan juga hitungan manual. Oke, ini tugasnya, ini tugas yang sedang saya kerjakan ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kurang lebih itu aja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf kalau terkesan buru-buru karena memang gak banyak yang bisa saya jelasin, tapi kurang lebih semoga dengan video singkat ini bisa memberikan suatu insight kecil pada teman-teman semua, dan juga bisa menjawab sedikit pertanyaan-pertanyaan simpel yang mungkin ada dalam pikiran teman-teman terkait dengan forecasting. Oke, kurang lebih terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, dan sampai jumpa di video selanjutnya.